Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum solih-solihah kelas 4. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan tematik 2 IPA tentang mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk, energi dan sumber energi alternatif angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, energi alternatif dan pemanfaatannya. Yang kedua, sikap hemat dan boros energi. Ukrawi pada hari ini adalah surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Kita mulai pembahasan yang pertama, energi alternatif dan pemanfaatannya. Sebelumnya, adakah yang tahu apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam. Allah menyediakan alam dan seisinya untuk manusia. Energi alternatif disebut juga sebagai sumber daya alam terbarukan. Ciri energi ini ialah tidak akan habis dan ramah lingkungan. Contoh energi alternatif ini adalah, mari perhatikan, di sini ada matahari, air, angin, dan panas bumi. Ini adalah contoh energi alternatif. Yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari adalah sumber energi utama di bumi. Energi matahari disebut juga energi solar. Banyak sekali manfaat energi matahari dalam kehidupan, seperti untuk penerangan di siang hari, menjemur pakaian, menjemur bahan makanan, menyehatkan tubuh karena mengandung vitamin D, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan hijau, dan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disingkat PLTS. Ini adalah contoh dari PLTS. Kemudian ini adalah contoh manfaat matahari bagi kehidupan. Berikutnya adalah angin. Angin merupakan udara yang bergerak dan muncul karena adanya perbedaan tekanan udara sehingga menimbulkan energi. Energi angin banyak dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Contohnya adalah perahu layar. Nah, angin ini menggerakkan layar yang ada di perahu sehingga dapat bergerak. Kemudian ada yang tahu ini? Ya, ini adalah kincir angin tradisional. Angin menggerakkan baling-balingnya sehingga berputar. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Dan ini adalah proses terjadinya pembangkit listrik PLTB sehingga dapat menghasilkan listrik ke rumah-rumah warga. PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memanfaatkan tenaga angin untuk menggerakkan baling-baling yang dipasang di perbukitan. Dengan demikian, timbullah energi gerak untuk menggerakkan turbin yang kemudian diubah menjadi tenaga listrik. Kita lanjut, air.
Energi air dapat dimanfaatkan misalnya untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pada PLTA, air yang berada di air terjun diubah menjadi energi gerak yang dihubungkan ke turbin untuk diubah menjadi tenaga listrik. Selain itu, ombak laut yang besar dapat dikembangkan juga menjadi energi gelombang. Ini adalah contoh PLTA dan ini adalah proses singkat yang terjadi di pembangkit listrik tenaga air. Sini air mengalir menuju turbin, kemudian berproses di generator, kemudian menghasilkan listrik yang dapat dialirkan ke sekitar rumah warga. Kita lanjutkan, berikutnya adalah panas bumi. Panas bumi dapat menimbulkan energi panas bumi atau biasa disebut energi geotermal, sehingga dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat PLTPB. PLTPB memanfaatkan tenaga surya dalam jumlah banyak yang diserap ke dalam bumi. Selanjutnya, panas bumi tersebut menjadi kekuatan untuk PLTPB. Ini adalah contoh PLTPB di sekitar daerah pegunungan. Panasnya diambil dari panas bumi untuk menggerakkan PLTPB tersebut. Kita lanjut. Yang kelima adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Berikut ini beberapa jenis bahan bakar bio. Bioetanol dan berikutnya biodiesel. Ada yang pernah mendengar atau tahu tentang bioetanol dan biodiesel? Nah, bioetanol ini dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar ini berasal dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Berarti berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian biodiesel sebagai pengganti solar. Biodiesel ini berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, tumbuhan jarak, dan kelapa. Itu adalah contoh bioetanol dan biodiesel yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah, diperhatikan ya, ini yang pertama adalah biomasa. Biomasa berasal dari limbah pertanian yang digunakan untuk pembangkit listrik. Ini adalah prosesnya. Sini ada limbah pertanian dan limbah hewan ya. Kemudian ada biogas. Biogas merupakan bahan bakar bio yang berasal dari kotoran hewan. Di sini hewannya adalah sapi. Ya, kotoran hewannya ditampung, kemudian ada prosesnya dan akhirnya dapat menghasilkan bahan bakar untuk memasak. Nah, kalian perlu tahu bahwa energi alternatif mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu, energi ini dapat diperbaharui, ramah lingkungan, mudah didapatkan, dan pasokannya melimpah. Sementara itu, kekurangannya ini ialah biaya. Biaya yang tinggi pada awal pembuatannya. Juga banyak masyarakat yang menganggap energi alternatif itu kurang praktis. Seperti itu. Kita masuk pembahasan kedua, yaitu sikap hemat dan boros energi. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada dua buah gambar. Coba diperhatikan, menurut kalian gambar apakah ini? Nah, di sebelah kanan ada gambar anak yang sedang bermain air, sedang membuang-buang air. Kemudian yang sebelah kiri ada anak yang sedang memanfaatkan alat elektronik dengan menyalakan semuanya, lampu, kemudian TV yang menyala, radio, kipas angin, serta air keran yang tidak ditutup.
Jadi menurut kalian bagaimanakah sikap mereka? Ya, sikap mereka menunjukkan sikap yang tidak baik, yaitu pemborosan. Nah, jadi ada contoh cara penghematan sumber energi dalam kehidupan. Contoh yang pertama adalah kurangi penggunaan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi. Kalian bisa memanfaatkan tujuan yang dekat dengan berjalan kaki, ya. Kemudian matikan lampu dan peralatan listrik lainnya jika kalian sudah tidak menggunakan. Kemudian matikan keran air ketika tidak digunakan. Yang keempat, pergunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kelima, pergunakan air sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak boros atau membuang-buang air. Yang keenam, mulai pergunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Tugas hari ini adalah yang pertama, buku tematik 2 halaman 94 sampai 95 yang bagian bawah ya. Kemudian tugas yang kedua adalah buku tematik 2 halaman 105. Dikumpulkan di Google Classroom jam 8 paling lambat ya. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran hari ini untuk tematik sudah selesai. Tidak lupa soleh-solihah tetap semangat belajar dan tidak lupa juga mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.